pengalaman sebenarnya. Ya ketika waktu itu saya misi seperti ini di Bandung. Di Bandung waktu itu kan kalau di Bandung tuh peserta jauh lebih banyak lah. Ya ibu-ibu sama bapak-bapak dipisah gitu. Dan mayoritas tuh pakai gamis, ada yang pakai imamah segala macam. Saya ngisi begini di foto gitu kan. Wah, saya kan seneng tuh. Ada fotonya saya upload di Facebook. Kan kayak kesannya itu saya kayak Ustadz gitu loh ya. Nah rupanya di Facebook ada yang memperhatikan ya kan, sering SLC beberapa kali. Nah waktu itu pas Ramadan tiba-tiba saya dapat surat undangan untuk ngisi ceramah dan imam sholat. Saya langsung waduh gimana nih jawabnya. Ya saya jawab jadwal saya penuh. Iya benar. Dan saya sekarang nggak berani upload begitu lagi saya. Bahaya ini. Nah, jadi ini kewajiban aja ya, kewajiban memenuhi. Pokoknya biar membatalkan kewajiban gitu. Ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat, yang mana pasti kita berkumpul di tempat ini semua karena dalam kondisi yang sehat ya. Artinya kita adalah bagian dari orang yang bersyukur ketika Allah berikan kita nikmat sehat. Karena salah satu wujud syukur orang yang diberikan kesehatan itu adalah mau beraktivitas. Ya, orang yang diberikan kesehatan tapi malas-malasan cuma tidur-tiduran itu bukan orang yang bersyukur diberi kesehatan. Mungkin kita bisa mengucap syukur, alhamdulillah ya Allah engkau pagi hari ini telah engkau berikan masih aku bisa menghirup nikmatnya udara pagi, jantungku masih bisa berdetak, aku malas apa segala macam. Tetapi habis itu tidur lagi malas-malasan seharian, itu hanya syukurnya hanya sampai lisan saja. Ya, tapi syukur yang sesungguhnya harusnya ada actionnya. Maka ketika kita diberi kesehatan ya kita harus beraktivitas. Itulah kenapa orang Islam yang mampu bersyukur dengan baik itu insya Allah akan diberikan nikmat yang selalu berlebih dari situ. Ya, tapi kalau nikmat diberikan kesehatan tapi gayanya kayak orang sakit cuma malas-malasan, insya Allah itu nggak ada tambahan nikmat dari Allah. Oh ya, sebelumnya ini waktu saya cuma setengah jam insya Allah ya, jadi nggak lama-lama. Jadi setengah jam, insya Allah kalau pas setengah jam ya memang jatah saya, tapi kalau lebih ya itu berarti bonus. Tapi kalau kurang dari setengah jam berarti saya bersedekah waktu kepada Bapak Ibu sekalian. Ya supaya jangan dibayangkan kayak Ustadz Amin yang lama gitu ya, setengah jam aja sudah bagi saya udah luar biasa. Saya mikir dari tadi setengah jam mau ngomong apa ya. Kalau di hotel setengah jam kurang Pak, tapi kalau di sini mungkin setengah jam itu rasanya kok lama banget, apalagi di depan saya ada Ustadz Jukul. Ya, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat yang senantiasa kita nantikan syafaatnya pada yaumil akhir nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya alhamdulillah ya kita ini bersyukur, sangat bersyukur kita ini semua sudah jadi mitra atau ada yang calon ya? Calon. Ya anggaplah semua sudah ya, kita mengenal PT BES ini Masya Allah luar biasa sesungguhnya. Ya seperti setiap saat kita ini kan selalu mengucapkan sholawat salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya karena kita berharap syafaat beliau. Tetapi kalau kita ya selama ini kayak ini kalau ini wajah-wajah sudah nggak punya utang semua ya. Ini wajah-wajahnya bening-bening semua ini ya. Kalau yang masih punya utang ya. Nah, riba itu kan Rasulullah ya di sebuah hadis kan Rasulullah itu akan melaknat ya. Ada 3 golongan yang dilaknat oleh Rasulullah. Yang pertama adalah orang yang ngutangi ya, yang menerima riba. Ya, yang kedua adalah orang yang memberi riba atau nasabah riba, dan yang ketiga 2 orang saksi. Itu dilaknat karena apa? Ketiga-tiganya sama. Nah, sementara kita senantiasa berharap syafaat. Tapi kalau kita punya hutang riba bukan syafaat yang didapat, kita itu akan dilaknat oleh Rasulullah. Maka sesungguhnya ketika kita bertemu PT BES, sebuah perusahaan yang punya visi yang luar biasa, bantu umat bebas hutang riba,
Masya Allah, ini sebenarnya hidayah sebenarnya dari Allah. Ya, seperti halnya saya nih mengenal PT BES juga, saya bukan sebuah kebetulan. Saya meyakini itu bukan sebuah kebetulan. Karena pertemuan saya dengan PT BES itu adalah ada sebuah rangkaian cerita sebenarnya. Dan rangkaian cerita itu kalau saya runut memang Masya Allah, Allah tuh menjawab doa saya ini melalui sesuatu yang mungkin awal-awalnya kayaknya nggak menarik ceritanya gitu ya. Awalnya waktu saya jalan itu, tapi begitu sekarang, skenario Allah itu luar biasa, sangat menarik. Jadi mungkin beberapa sudah sering sebenarnya saya ceritakan, tapi karena nggak ada cerita yang lain ya cerita ini aja. Jadi sudah hafal ya? Sudah hafal. Jadi saya ini kan sebenarnya mengenal, dulunya saya ini penggemar riba lah. Penggemar riba itu sesuatu yang luar biasa bagi saya ya. Waktu itu semakin tinggi hutang itu menunjukkan bahwa saya ini pengusaha yang kredibel. Kalau utang yang kecil-kecil itu mah nggak merek gitu lah istilahnya. Nggak merek gitu. Jadi saya ini tergabung dulu itu aktif di organisasi namanya ya himpunan pengusaha muda lah, pengusaha-pengusaha. Di mana memang di himpunan pengusaha ini ya mayoritas pada punya utang. Dan yang lucu, sering kita ini kalau ngomongin lomba besar-besaran hutangnya. Ya kan, luar biasa. Jadi utangmu berapa dulu, kalau ngomong utang ratusan juta malu, beneran. Itu paling diem mah, utangku kecil, kan paling nggak berani, nggak pede gitu ya. Kayak kalau sekarang itu kalau di bisnis ini ambil apa, basic gitulah kira-kira. Nggak pede kalau utang ratusan juta itu, kalau sekarang itu ambil basic, ambil apa, basic gitu, nggak pede gitu ya. Tapi kalau utangnya miliaran tuh kayak orang ambil priority, mantep banget ya. Ambil apa priority gitu ya. Utangmu berapa, sekian miliar, itu mantep, apalagi semakin tinggi. Karena dulu doktrinnya itu ya hutang itu mulia. Doktrinnya itu hutang itu mulia. Jadi kenapa hutang itu mulia? Karena kalau kita punya hutang berarti kita bayar bunga. Semakin tinggi hutangnya, bayar bunganya semakin gede, betul enggak? Nah, bunga hutang itu kan untuk gaji karyawan-karyawannya. Untuk padahal karyawan itu juga punya keluarga, punya anak dan sebagainya. Jadi kalau kita hutang semakin tinggi itu kemuliaan kita semakin tinggi. Itu. Jadi hutang itu mulia. Maka senang dulu berlomba-lomba kita hutang. Ya, bahkan hampir semua usaha saya itu kalau semua modalnya pakai hutang. Ya, bahkan ya sempat juga sih bangkrut juga pernah gitu ya gara-gara hutang. Nah, yang singkat cerita di tahun 2017 ya, saya masih punya hutang banyak waktu itu. Saya berangkat haji. Saya punya diberikan kesempatan berangkat haji. Wah, waktu saya berangkat haji 2017 itu senangnya Masya Allah luar biasa. Itu betul-betul karena kita ini kan pasti selaku umat Islam gitu ya, pasti pengen menyempurnakan rukun Islam, betul ya. Karena rukun Islam cuma 5 aja kok 4 aja nggak naik-naik. Yang kelima kapan nih nggak jelas gitu ya. Berpuluh-puluh tahun hidup ini kok cuma 4 terus ya. Pasti kita pengen menyempurnakan lah sebelum akhir hayat. Nah, maka ketika saya bisa menyempurnakan rukun Islam rasanya plong gitu ya. Wah, senang banget saya. Apalagi saya berdua sama istri saya waktu itu hajinya furoda. Ya, pasti bayarnya lumayan larang gitu ya. Nah, itu bulan Agustus saya berpulang 2017. Nah, di akhir 2017 saya pas malam tahun baru, persis malam tahun baru, saya ditelepon oleh Pak Kiai. Nah, ini Pak Kiai ini ceritanya panjang nih kalau saya ceritain Pak Kiai. Saya dekat dengan salah satu kiai di pondok pesantren gitu ya. Bukan ya, pokoknya kalau saya pernah nih, singkat cerita saya pernah tahun 2011 itu mumet tepol gitu ya. Karena apa? Utangnya ukah, usahanya macet, akhirnya bangkrut, rumah harus dijual, mobil dijual, nggak punya apa-apa. Pas stres itu kan pilihannya cuma 2, jadi penjahat atau jadi orang baik gitu ya. Nah, saya milih jadi orang baik. Jadi orang baik gimana? Yang deket ke kiai. Karena kiai itu paling enak sebenarnya di pesantren itu. Saya kenapa seneng ke kiai dulu itu? Ya sebenarnya sampai sekarang sih. Itu kenapa? Karena kiai itu ditemuin jam berapapun welcome gitu ya. Semakin malam tuh kiai itu masih on gitu loh. Ya saya sering
jam 12, jam 1 malam pun beliau ini masih biasanya belum istirahat gitu ya di pesantren itu. Nah dulu waktu saya tahun 2011 saya sering ke Pak Kiai itu, dan itu berlanjut panjang sih. Sampai 2017 saya masih dekat sama beliau, masih sering komunikasi, bahkan beliau dulu sering siang-siang malah ke rumah saya istirahat, cuma tidur di rumah saya. Karena kalau dia aku raiso leren nang pondok, tak leren sih nang kene ya Mas ya. Jadi cuma kadang-kadang dan cuma di ruang tamu di sofa aja, terus istirahat dulu sebentar gitu. Nah, saking dekatnya lah hubungan seperti itu. Maka pas malam tahun baru 2017, nah, beliau telepon, ya, saya di mana Mas? Oh saya manggilnya Gus ya. Saya di rumah Gus. Saya nek sampean longgar, sampean ke pondok gitu. Nah, kalau sudah digituan ya wis langsung mangkat saya. Waktu itu udah jam 9 malam, sekitar jam 9 malam lah. Nah, ketika di pondok itu, ternyata di pondok itu sudah ada beberapa orang. Rupanya itu banyak pengusaha-pengusaha yang sempat mumet, yang sempat cerak sama dia. Dia mungkin masih ada yang mumet mungkin loh, saya nggak begitu kenal semua. Nah, di situ ada ustadz siapa saya lupa, namanya saya lupa, tapi ada ustadz itu terus ngobrol-ngobrol, kayaknya memang dikenalkan sama Pak Kiai itu, ya. Nih teman-teman ini semua pengusaha nih. Ini ada yang mumet, ada yang setengah mumet, ada yang mumet banget, ada yang sudah nggak mumet, katanya begitu. Terus akhirnya dipersilahkanlah untuk diberikan tausiah lah itu monggo. Nah, dia cerita pengusaha itu hampir semuanya utang lah. Disitulah mulai masuk riba. Makanya saya dulu nggak ngerti riba itu, karena dulu tuh hampir pengajian tuh nggak ada yang ngomong riba. Semua pengajian itu ngomongin surga neraka, ini nggak tahu ngomongin riba gitu loh. Padahal riba itu rokoknya jelas banget, nggak tahu dibahas. Jangan-jangan harus bahas riba, ya saya ngomong ya kena riba mungkin gitu ya, mungkin loh ya. Nah, disitulah membahas riba dan dijelaskan. Di situ saya tahu sebenarnya dosa riba itu kayak apa, bahkan dol-dolnya, ngeri. Dalam hati saya ini mulai aku mikir berkecamuk ya. Aku baru mulai haji. Ini hajiku ya sebagian tak biayain aku duit riba gitu ya. Ya hajiku ketompo ora iki. Itu ketika beliau menyampaikan dosa riba. Nah, singkat cerita, selesai beliau menyampaikan itu, saya tanya, Pak Ustadz, mohon maaf, saya ini baru pulang haji. Jadi ya saya kok so alim gitu loh, pulang haji itu. Bawaannya itu saya baru pulang haji. Nah, tapi haji saya terus terang saja sebagian ya saya biayai dengan uang riba, karena saya punya usaha saya juga dari riba, hasilnya kan ya gitu. Dia ceritakan begitu. Kira-kira haji saya diterima nggak Pak Ustadz? Ya. Bayangan saya, jujur aja, saya sudah punya bayangan jawabannya itu. Waktu itu jawabannya Ustadz kan setengahnya ngejem-jemi, betul nggak? Oh insya Allah diterima. Mungkin jawabannya seperti itu, bayangan saya loh ya. Tapi ternyata ini di luar dugaan saya nih. Ustadz ini terus terang kayaknya. Insya Allah tertolak pahalanya, begitu Pak. Kaget aku. Iki atusan yuto kok tertolak piye ceritanya. Nah, saya protes waktu itu. Loh Pak Ustadz, bukankah kebaikan sebesar biji zarah pun akan diterima? Kan gitu ya. Loh kene iki yo tenanan lho, nang kono yo khusuk. Nah, beliau mengumpamakan, Anda sholatnya khusyuk, bacaannya tartil, tapi Anda wudhunya pakai air cumbaran, kira-kira sholatnya diterima enggak? Terus mbuh cocok orang perumpamaan tak izoi wis ngomong Ustaz, aku Pak tuh ya ora dalile akeh. Ya sudah ini, waduh iya ya. Waktu itu gitu. Yes, mulai gelisah saya, terus kepiye iki? Tak jaluk duitnya ya wis ra iso, baca gitu. Ora kanggo ini, tak para travel ini kemarin haji saya enggak kepake, jaluk duitnya ya wis ra iso ya kan. Ya sudah, terus saya tanya Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz, ini saya udah, kalau sudah begini terus bagaimana saya nih? Ya sudah, sampean sholat tobat setiap hari. Sampean sholat tobat, pokoknya janjinya sampean tidak akan memperpanjang hutang dan apalagi nambahi. Dan mohon sama Allah untuk diberikan jalan, petunjuk dan jalan supaya bisa segera melunasi hutangnya.
Wih, sholat tobat pendak dino, wis pokoknya dosanya sakit banget ya itu ya. Nah, ditumpuk kan, saya punya utang sejak tahun 2001 ya. 2001 saja saya punya utang 150 juta, itu utang pertama saya. Jadi kalau sekarang ibu-ibu, bapak-bapak ini utangnya malah diranganti 100 juta wis mumet, terus cemen. Aku 2001 wis 150 juta, ini wis 2023 ya. Nah, jadi saya dari tahun 2001 sampai waktu itu 2017 akhir itu saya punya hutang belum pernah lunas. Adanya memperpanjang tambah itu suplesi, istilah suplesi Pak. Suplesi ini pokoknya nambah hutang lah istilahnya. Nah, itu bayangin itu 17 tahun lah, 17 tahun di utangnya saya miliaran. Saya mulai tahun 2000 kalau nggak keliru di tahun 2000 saya mulai punya utang miliaran itu tahun 2003 2004 itu kira lebih. Terus dia utang lancar Pak. Wah, datanglah bank itu Pak Dewa Penolong. Nawar-nawari utang. Tawari saya nggak ngejoknya Pak. Tawari, tambahi, tawari lah ditawari ya seneng tambahi terus itu. Neng giliran kene macet ke malaikat pencabut nyawa. Nah, jadi bayangin saya waktu itu disuruh sholat tobat setiap hari. Maka saya pulang dari situ tahun baru sudah, karena sudah awal tanggal 1 Januari 2018 itu saya pulang. Ya, karena sampai tengah malam sampai lewat tahun baru kan. Nah, saya ceritakan sama istri saya. Ya udah, saya sama istri saya sependak dino sholat tobat setiap hari sampai akhirnya tanggal 21 ya, itu 21 Februari. Nah, 21 Februari itu ada orang yang tidak saya kenal, saya nggak kenal sama sekali, memasukkan saya di dalam grup WhatsApp. Masukkan dalam grup WhatsApp. Tapi yang membuat saya tertarik di situ, ya, saya nggak sadar sih sudah dimasukkan di situ, tiba-tiba ada chatting banyak. Tapi ketika saya lihat judulnya, ya, itulah yang membuat saya tertarik. Judulnya Solusi Lunas Hutang Riba. Wah, ini lagi tobat dari riba, tiba-tiba dimasukkan dalam grup judulnya Solusi Lunas Hutang Riba. Wah, ternyata itu udah isinya udah banyak banget itu. Sudah kan saya nggak tahu sudah dari awal, jadi tahu-tahu sudah chattingnya udah banyak banget. Tak lihat itu, wah tulisannya kayak banget, serah paham lah. Tapi waktu itu ada yang menarik bagi saya ketika saya melihat video. Saya lihat video, ada 2 video yang buat saya tertarik. Yang pertama adalah video mahasiswa yang 1,5 bulan sudah, kalau dulu soalnya ribet ya. Nah, dibahasakan sekarang itu sudah bisa beli mobil cash senilai 150 juta. Mahasiswa 1,5 bulan bisa beli mobil cash 150 juta. Kemudian video yang kedua ada ibu-ibu 2 bulan sudah totalnya sudah dapat 800 juta, 2 Mobilio 1 Fortuner waktu itu. Wah, itu tenanan apa ora ini? Saya melihat itu, saya membayangkan usaha saya. Saya ini kan masih punya usaha restoran ya, waktu itu modalnya pun 5,5 miliar, hasilnya paling sebulan 80 juta. Lah kalau ini ada mahasiswa 1,5 bulan bisa dapat 150 juta, berarti kan sebulan 100 juta, betul enggak? Apalagi yang ibu-ibu 2 bulan katanya sudah dapat 800 juta. Wih, ini bisnis apa? Akhirnya saya lihat ini siapa yang masukkan saya. Saya lihat, orangnya ganteng, masih muda, ini orang sukses, ini pakai jas, pakai dasi. Wah keren gitu ya, ajak ketemu lah, saya hubungi, saya ajak ketemu. Nah, ternyata saya pikir orang Jogja, ternyata bukan orang Jogja, dia orang Gresik. Maka ya karena saya udah penasaran, pengen ngerti, ya sudah, saya ajak ketemu. Tapi karena dia orang Gresik dan yang saya benar-benar pengen ketemu, ya sudah saya yang ngalah. Saya akhirnya membuat janji ketemunya di Surabaya di bandara. Jadi saya berangkat ke Surabaya di bandara, kita janjian ketemu sekitar waktu itu kalau nggak lebih ya sekitar jam 2 jam 3 lah kita ketemu.
Saya udah sampai sana jam 2, kemudian waktu itu di Surabaya itu habis gerimis, waktu itu habis gerimis kelihatan ya, dan masih gerimis sih, habis hujan masih kelihatan masih gerimis. Nah saya sudah sampai sana, saya nunggu di rumah makan yang ada di bandara, tak tunggu kok belum datang, ya udah saya nunggu aja santai. Nah nggak lama kemudian ada telepon masuk. Bapak di mana? Oh saya di rumah makan ini, apa lupa namanya juga. Nah, oh iya Pak, kalau gitu saya ke situ. Pak lihat, mana ini? Oh, itu kok ada orang mendekat, 2 orang. Tapi masa iya dia? Kenapa? Karena ketika mendekat tuh ternyata dia masih pakai seragam putih abu-abu. Anak SMA, ya anak SMA. Apalagi ketika saya lihat celananya basah separuh. Wah ini naik motor ini berarti. Kan basah separuh naik motor, naik mobil ya enggak begitulah. Nah waduh aku ini pengusaha dari Jogja ke Surabaya, tak pikir ketemu orang sukses. Ini anak SMA nih. Ya benar, ketika sampai tak ngobrol-ngobrol tak tanya, ternyata dia juga baru mulai, belum dapat apa-apa loh. Tak pikir itu dia udah dapat, kok dia bisa bikin apa, mengirim ini. Saya tanya, loh sama kok bisa ngirim itu? Penjelasan seperti itu. Iya Pak, cuma copy paste. Tak pikir pinter tenan jelasnya kayak gitu, sebelum copy paste. Nah saya tanya, saya suruh menjelaskan, ya mungkin karena sudah grogi sama saya loh, saya ketemu sebelum orang tua tuh rada galak gitu. Nah orang kalau grogi itu ilmunya hilang semua. Bawa pinter nek wis grogi kan ilmunya hilang ya. Nah mungkin dia juga begitu, jadi malah bingung dia mau jelasin saya apa. Nah tapi itulah, justru karena dia anak SMA belum dapat apa-apa itu ya, akhirnya saya ngambil keputusan di situ. Ambil keputusannya bagaimana? Ya dengan pertimbangan bahwa saya ini punya anak. Dulu jadi saya ini waktu aktif di organisasi, dulu itu saya sering dimintain, kan kalau di Jogja itu zaman dulu banyak sekali LPK. Ya LPK itu banyak sekali ya, menjamur. Nah saya sering diminta melalui organisasi ya, bukan langsung saya tapi organisasi, dan saya ditugaskan organisasi untuk ngisi di LPK itu tentang materi kewirausahaan. Materi kewirausahaan. Wis pokoke gayane gleleng ra ketang-utangnya akeh lho Mas. Pokoke gleleng tadi orang itu jangan berpikir kalau sekolah, lulus, lamar kerja dan sebagainya. Mulailah kita berpikir bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja, atau kalau belum bisa ya minimal kita mandiri. Wah kayaknya begitu dulu. Termasuk dulu kalau UNJ itu kalau mau wisuda biasanya lulusan itu diberikan pembekalan kewirausahaan, itu UNJ dulu ya. Nah sering minta narasumbernya dari HIPMI dan saya beberapa kali juga ngisi di situ. Ya semua sama gayanya begitulah. Pokoknya orang Anda itu kalau cuma bekerja itu Anda nggak imbang ya. Bahasa saya dulu gitu ya, mohon maaf kalau ada yang bekerja mungkin memang kayak gitu ya. Jadi sekolah tekan dhuwur, biayanya sekolah mahal, sekolahnya lama, lulus nyambut gawe gaji piro pirang-pirang tahun, SK-ne sekolah ora tau mulih-mulih tekan pensiun kayak gitu loh. Nah itu kan betapa ruginya kita ini membuang waktu gitu ya. Nah kira-kira begitulah. Terus salah satunya itu karena saya dulu sering ngisi tentang kewirausahaan ini, saya dihadapkan pada anak SMA yang lagi mencoba memulai usaha. Jadi ada semacam kayak tanggung jawab moral gitu ya, kira-kira begitu. Kemudian pertimbangan saya yang kedua itu saya punya anak. Dia itu kelas 3 SMA, anak saya kelas 2 SMA. Nah, anak saya ini sama sekali belum mikir cari duit. Tapi ini ada anak SMA, ya meskipun dia kelas 1 tahun lebih, ini kelas 3, tapi udah mulai cari duit. Saya ini ternyuh gitu loh. Ya udahlah, akhirnya nggak paham, nggak ada masalah. Ya udah saya ambil keputusannya. Toh yang ada di pikiran saya ini, aku bayar semono ya ora rugi, nek ra mlaku kok pengen duit hilang ya ora bangkrut, gitulah kira-kira. Ya. Jadi waktu itu kan saya punya utang aja 3,2 miliar, angsuran sebulan itu udah 60 juta. Waktu awal-awal nih gabung itu kan dulu cuma 1 juta sih. 1 juta, saya langsung ambil yang reguler.
yang dulu namanya subagen kalau dulu itu 3 paket itu 3 juta wis uang hilang wis ra apa lah haram laku ya wis gitu ya, pokoknya niatnya bantu sih. Karena saya masih di samping ada rasa penasaran juga, tapi nggak paham sampai sini tuh. Rugi tekan Jogja, tekan Surabaya, ora paham Pak, ngarep radong itu tekan Surabaya gitu loh. Nah, itu. Nah, setelah saya bayar, itu kan berdua. Nah, saya minta produknya, dia nggak bawa produk. Buku ya orang gowo gitu ya. Jadi dia bawa bukunya. Buku yang dia sudah bawa misalnya. Terus gimana ini? Ya udah saya ambilkan dulu. 2 orang itu mau pergi, aku terus sadar saya ini kalau dua-duanya pergi, nah nggak balik gimana nih? Terus akhirnya temannya tak panggil, Mas, sampean sini, sampean tunggu di sini, gitu ya. Tak nggo jaminan maksudnya. Kalau 3 juta ya, nek jumen kapusan belas wis. Nah, tak tanyalah anak temennya itu, pas dia hampir tak tanya, ternyata dia nggak ikut juga, nggak ngerti, cuma disuruh nemenin aja, nggak paham ya wis lah, compot gitu. Nah, nggak lama kemudian ya dia ngambil dari tempat temannya, datang, dia bawa bukunya, tapi nggak, produknya pun belum lengkap. Ya, produknya belum lengkap, belum komplit gitu ya, dan semua produk, ya beberapa produk, nggak apa-apa lah, yang penting aku sono gawane lah. Akhirnya begitu dia pulang, saya kan sudah beli tiket pulangnya waktu itu jam 6:30 malam itu pesawat pulang saya. Padahal saya masih sisa waktu panjang itu, lah ketemunya nggak begitu lama. Nah, saya baca bukunya, kan bukunya keren banget itu. Ya, saya ini kan senang lihat gambar, tulisan sing kakean itu ngantuk. Saya itu kalau baca buku aja kalau lihat 1 halaman tuh mau langsung angop kok. Tapi kalau lihat gambar tulisannya gede, jelas itu lebih mudah saya mencerna. Jadi ketika flip chart kita ini ada gambarnya bagus, tulisannya gede, itu bagi saya itu cocok ya. Maka saya baca per lembar, keren banget ini, gitu ya. Ini bisnis keren banget. Nah, di pesawat saya baca, pulang sampai rumah pun saya baca. Paham saya ini, kayaknya paham banget ini. Makanya saya marketing plan itu sebenarnya saya betul-betul saya menguasai sebenarnya marketing plan itu, kalau menjelaskan marketing plan itu. Ya, maka kalau di tim saya ini ya, kalau bicara marketing plan kayaknya saya masih juara gitu ya. Tapi kalau di tim lain nggak ngerti ya. Nah, saya paham, cuma waktu saya sampai rumah itu udah jam 8 malam lah, jam 8 atau jam berapa 9. Saya sampai rumah, saya baca-baca. Saya penasaran, tapi saya kalau menjelaskan ke orang lain belum berani. Kenapa? Ya kalau yang saya pahami itu benar. Kalau ternyata salah kan bahaya nih. Nah, saya lihat kantornya ada di Bandung. Wah, ini daripada saya tunda-tunda. Karena saya itu hari Kamis, saya Sabtu itu ada acara di Jakarta. Udahlah, daripada saya tunda, malam hari itu juga saya langsung ke stasiun Tugu. Saya beli tiket kereta. Dapatnya sudah jam 00 berapa lah yang paling akhir itu. Ya sudah, saya langsung kereta nyampe di Bandung. Di Bandung pagi nyampe sana. Ya saya sih nggak hafal Bandung, jadi orang ngerti, bingung saya cuma numpak. Saya sampai sana, udah sampai kantornya tinggal piye buka kantornya gitu kan. Ya udah, saya manfaatkan aja untuk ngecek, karena itu salah satu yang saya niatkan untuk datang ke Bandung itu, saya pengen lihat kantornya nyewa pora gitu ya. Nah, saya itu makan di depan itu, terus saya ngobrol-ngobrol sama penjualnya. Ya, itu kantor itu udah lama. Yang punya juga tahu rumahnya cuma di belakang situ, karena tahu itu yang jualan yang di depan itu. Terus saya di belakang itu dulu ada yang jual kopi dulu itu, ingat saya. Ya, ngobrol-ngobrol di situ dia. Ya, tahulah di situ rame, banyak gitu, ya udah. Berarti ini punya sendiri, gitu, memang benar kantornya bukan nyewa. Nah, sampai buka saya naik, saya lihat waktu itu penuh. Pas waktu itu penuh, udah penuh gitu ya, karena saya masuknya udah agak siang, udah jam 9-an saya baru naik, karena ngopi-ngopi dulu di bawah sambil cerita-cerita. Penuh, dan dulu settingannya itu kayak bank gitu ya, kayak bank ini melakukan bank, ada counter, kursi-kursi jejer-jejer gitu loh. Nah, saya nggak dapat tempat duduk, tengok gitu. Nah, tiba-tiba itu ada yang ngasih tempat duduk saya. Silakan duduk.
Itu. Nah, bayangan saya memang feeling saya ini kadang-kadang ya top gitu lah. Orang yang memberikan saya tempat duduk biasanya orang yang sudah lama di situ. Orang udah pengalaman lah, udah sering di situ. Jadi dia, Pak silahkan duduk, itu berarti udah ini. Kalau orang baru pertama kali nggak mungkin seramah itu, nggak mungkin. Jangankan ngasih tempat duduk, kadang-kadang dia ada tempat duduk kosong aja buat naruh tasnya, ya kan? Iya. Biasanya begitu, pengennya menguasai begitu. Tapi kalau orang lama biasanya ngalah gitu ya. Nah, feeling saya ini orang lama. Saya langsung deketi, enggak Pak, saya cuma mau tanya ini. Oh ya udah, wah diajak lah dia, bener dia ada ruangan dulu, ada ruangan yang sofa gitu ya. Sekarang settingannya soalnya udah berubah sama sekali. Dulu ada ruangan sofa begitu yang biasa untuk presentasi, tapi dulu ruangannya kecil ya untuk presentasi di situ. Sofa, nah dijelaskan di situ saya ini begini. Saya nangkapnya cepat karena saya udah baca dulu pelan-pelan dan tinggal udah benar berarti. Nah, saya tanya waktu itu, ini kok orang pinter banget ini kan? Nah, saya tanya, lah Bapak sudah berapa lama? Oke. Dia jawab 11 bulan. Ya. Terus kemudian Bapak sudah dapat apa? Kan gitu ya. Biasanya kan wajar nih. Jadi kalau kita ditanya orang udah dapat apa itu sebenarnya pertanyaan wajar karena orang yang dia pengen ngerti, yang jelasin kita ini sudah seperti apa gitu ya. Cuma kadang-kadang kan teman-teman ini kalau yang baru-baru ini cuma ditanya begitu baper, seolah-olah ini skakmat gitu. Padahal itu pertanyaan biasa, wajar. Saya juga nanya begitu kan. Setiap ketemu termasuk yang Mas Noval waktu itu yang anak SMA itu juga saya tanya dapat apa, belum dapat apa-apa. Kan kita cuma pengen tahu sebenarnya. Hah? Ya dia udah dapat. Terakhir sih yang saya tahu dia beli mobil Yaris ya, sampai terakhir itu dulu WA dengan saya terakhir sih per bulannya masih dapat 25-30an juta gitu ya, saya yang terakhir waktu itu. Dari mana? Ya? Dapat nomor sana dari mana? Dapat nomor saya karena waktu itu saya pernah ikut training Ipo Santoso. Ya. Apa 7 keajaiban rezeki. Nah, saya pernah ikut itu terus Ipo buka grup, siapa yang mau masuk grup ya saya masuk. Rakyatan jadi orang tahu tak woco gitu kan. Nah kan isinya motivasi arah aja nggak ada, kita nggak bisa komen apa-apa ya sudah. Terus dia juga ternyata ikut training tapi di tempat yang lain, cuma masuk di grup yang sama. Jadi dia masukin tuh orang-orang yang ada di grup 7 keajaiban rezeki itu masuk di grup WA itu. Itu jadi setelah saya tahu saya tanya kok tahu nomor saya dari situ. Ya wes. Nah sampai mana? Nah setelah saya dijelaskan saya tanya 11 bulan gitu ya. Nah terus sudah dapat apa? Ya belum banyak. Kalau nggak dulu bilangnya 8 Mobilio, 3 Fortuner. 11 bulan 11 mobil tak buang nanti. Saya penasaran, tak tanya lagi, lah Bapak ini mesti wong top begini kan, bayangan saya kan orang hebat dia pasti kalau dapatnya sebanyak itu dalam waktu singkat seperti itu kan. Saya tanya, lah Bapak latar belakangnya apa? Saya mah tukang bakso. Tukang bakso? Lah aku pengusaha, berarti keren aku kan sebenarnya kan gitu ya, benar nggak? Dia latar belakangnya tukang bakso, kita kan pengusaha, hipmi. Nah terus kalau waktu itu saya tanya, kalau pengen seperti Bapak gimana caranya? Gampang, ambil stokis. Dulu stokis namanya, ambil stokis. Sudah stokis kan? Saya tadi ambil apa? Reguler atau subagen dulu namanya kan. Sekarang priority, stokis itu kalau sekarang priority. Nah stokis. Sudah stokis kan? Lah saya tahu nih yang nanya tukang bakso, tanya pengusaha, betul enggak? Kalau bilang belum kan malu, betul kan? Wah saya jawab aja, oh sudah. Itu, wah sudah saya bilang gitu, mantap itu jawabnya. Saya kan apa-apa mantap, radong gue mantap. Nah begitu saya bilang sudah, kemudian tuh belakang saya lupa namanya waktu itu, tapi belakang saya tahu namanya Pak Suroto ternyata kan. Nah beliau ini nggak ngomong, nanya saya kenal dari mana, beliau nggak ngomong kalau saya tuh kalau di silsilah dia itu bahasanya itu atas saya lah, upline saya, nggak ngomong dia. Cuma setelah stokis, oh ya kalau gitu saya ajak ketemu ownernya.
Waduh, teratap saya. Ngapusi kok malah ditemukan owner itu piye iki padahal jawabannya nggo gengsi nggo gaya-gayaan malah mau ditemukan owner. Wah, saya langsung deg-degan waktu itu. Demi Allah saya deg-degan. Meh wae aku terus ngaku tapi untungnya saya enggak loh. Lu meh ngaku tenan aku, waduh, ketemu owner nek konangan kepiye iki kok. Wah, sudah degan neng mosok aku terus muni oh enggak saya sebenarnya lah kan mempermalukan diri itu. Ya sudahlah akhirnya wis kebacot wis diteruske dhisik lah kaya ngopo-ngopo ya. Bayangan saya tapi saya khawatir betul takut nanti ditanya terus dicek ID-ne apa piye lho kok belum kok subagen. Wah kan malu. Tapi begitu diajak masuk ruangan saya langsung agak mulai tenang. Kenapa tenang? Ternyata di ruangan itu sudah ada banyak orang. Bukan cuma saya, bukan hanya Pak Febrian kosong sendiri terus saya dikenalin enggak. Sudah ada beberapa orang waktu itu kalau enggak keliru 11-an orang. Wis, ternyata banyak orang seneng saya begitu masuk saya cuma senyum udah langsung duduk agak belakangnya roto delik-delik. Jadi enggak takoni kan gitu ya. Nah, saya dengerin gitu. Nah, saya masih ingat persis waktu itu beliau juga bercerita tentang riba. Jadi beliau itu waktu itu katakan begini, seingat saya itu beliau bilang begini. Ya, kita ini umat Islam itu kan mayoritas, tapi kita ini paling gampang dipecah belah. Kenapa? Karena kita ini dalam diri kita itu banyak mengalir dosa riba. Jadi barang haram ya, riba itu haram maka mengalir dalam darah kita. Maka umat Islam meskipun besar banyak gampang mudah dipecah belah diadu domba kayak begitulah. Terus kemudian beliau ini karena paham dosa riba seperti itu maka dia buat bisnis ini dengan sistem seperti itu. Bahkan visinya bantu umat bahas tentang riba. Karena sekaya apapun beliau ya sekaya apapun saya punya uang 10 miliar 20 miliar kalau untuk melunasi utangnya orang-orang ini dalam waktu singkat langsung habis. Maka dia buat usaha ini dengan tujuan bantu umat bebas utang riba. Kira-kira begitulah. Wah tambah mantep aku wis bener di jos ini. Nah, jadi memang saya lagi gelisah tentang riba. Saya ketemu masuk grup yang ngomongnya riba, solusi tentang riba. Pas saya ke Bandung, kemudian saya diajak ketemu owner, ngomongnya juga itu. Jadi kayak saya ini, wah ini cocok nih, maka saya langsung mantep madep gitu. Orang manut merotua bisnis ini ya, langsung mantep. Maka saya enggak, karena fokus saya mendengarkan Pak Febrian bicara begitu, saya nggak ngerti kalau Pak Suroto udah keluar dari ruangan itu cuma masuk sebentar ini terus keluar. Nah begitu selesai saya kan masih ingat saya itu kalau aku ngapusi gitu loh. Pas begitu selesai saya kan nggak mau berlama-lama di situ kok ditakoni malah repot kan gitu ya. Kok ditakoni ngambil apa? Ngapusi meneh, ngapusi pisang wae kan gitu ya. Nah begitu saya selesai saya langsung mau keluar tak lihat Pak Suroto kok nggak ada ya sudah baik aku langsung jabat tangan nomor 1 langsung metu. Nah tak cari juga di luar Pak Suroto nggak ada. Alhamdulillah seneng aku. Maka saya langsung ke CS. Saya nanya waktu itu, Mbak kalau mau ambil stokis itu gimana sih caranya? Oh, Bapak udah. Saya sudah ngambil subagen reguler lah kalau bahasa sekarang lah darahnya ambil. Kalau ambil prioritas itu gimana? Oh, Bapak sudah ambil saya sudah ngambil reguler. Ya udah tinggal ditambahi aja kurangnya. Kurangnya berapa? 28 juta gitu kan gitu. Wah, saya bayar pakai kartu bisa tapi kena cas. Bapak ambil di bawah aja ATM. Wah, di bawah kan banyak ATM tuh dulu. Ya sekarang pun masih sih. Wah, langsung turun saya ambil ATM. Wah, langsung tak bayar lunas priority. Wah, aku lagi ngapusi ning 2 jam kesamaan ya ora iya itu dosa ngapusi paling singkat itu mungkin aku ya. Langsung priority tenan itu. Cuma paling ngeranganti 2 jam lah itu. Nah dari situlah maka saya terus kemudian waktu itu saya terus acara di Jakarta. Habis dari Bandung saya ke Jakarta dan dari Jakarta saya langsung dikasih hadiah sama Allah. Apa di Jakarta tanpa saya sengaja selesai acara saya pas mau pulang lagi nunggu taksi Grab ya, Grab apa Gojek, Grab lah taksi online itu. Nunggunya di pinggir jalan. Ada orang menyapa saya, namanya Bu Akaperini. Bapak, kemana kabarnya? Dia berdua beliau.
Dia berdua nanya, gimana kabarnya Pak? Wah, ya, basa-basi sebentar lah ya. Terus, Pak sekarang bisnis apa Pak? Waduh, bagus banget saya bilang gitu. Apa Pak? Waduh Bu, saya nggak bisa jelasin. Dan ini saya lagi nunggu taksi. Nanti kalau saya jelasin taksinya datang kan percuma. Ibu kalau mau, kan saya mau balik pulang ke Jogja itu. Jadi setelah dari Jakarta kan saya mau pulang ke Jogja lewat Halim. Nah kalau ibu mau, ibu bareng aja nanti sama saya naik mobil, naik taksi ke Halim. Itu nanti di jalan kita bisa ngobrol-ngobrol. Wah, enggak, sebelumnya udah kenal. Ya kan dia langsung nyapa saya, Pak di mana gitu. Nah terus udah di mobil itu saya tak ceritain begini memang cerita kok kan. Wong saya yang nggak bawa apa-apa, wong saya upgrade juga nggak ada produknya waktu itu. Kan upgrade itu dulu produk ya rano produknya nang kantor iki kok pae tenan ya. Nah, jadi saya ke Jakarta juga nggak bawa flipchart, juga nggak bawa, ya mendongeng tok. Nek paham prinsipnya cuma begitu, gampang kan. Udah aku tak ceritain, nggak paham juga, menarik tuh ini tuh. Wah itu detailnya gimana hitung-hitungannya? Waduh tuh saya nggak bisa kan. Nantilah mudah-mudahan ini perjalanan lancar. Nanti kalau cukup waktu nanti kita langsung ke warung, kita nanti tak oret-oretan, kita mampir warung dulu gitu. Benar alhamdulillah perjalanan lancar sampai Halim itu ya itu karena memang itu hari Sabtu kan lancar gitu. Hari Sabtu lancar jadi nggak macet, ya sudah sampai Halim tak jelaskan. Wah langsung, Bapak ambil apa? Nah ini nggak ngapusi, priority Bu. Ya udah saya juga priority aja. Wah langsung ngasih uang tunai, cuma 31 juta. Beliau kan berdua, langsung namanya Pak Agus yang satu. Pak Agus mau ikut juga. Ya aku nggak bawa duit. Ya udah nggak apa-apa tak bayar sih. Ya mas nggak apa-apa. Tapi eksekutif aja ya. Ya, akhirnya ngetok ke mana 15 juta. Aku mulai sekolah Jakarta duit 46 juta, tapi dalam hati saya, polisi bodoh tuh kan banget duit sekolah. Loh aku bolak-balik pergi saya pun punya uang ya nggak pernah bawa uang sebanyak itu kan. Nah, saya nggak nanya lah. Baru belakangan saya tahu ternyata dia dari Jakarta itu mereka berdua itu nagih hutang. Nagih hutang karena ada orang pinjam duit sudah terlalu lama, janji-janji mau mengembalikan ora dibalik-balikke janji terus, akhirnya didatangi ngomong transfer ora gelem transfer wae dinteni njupuk duite cash. Muni transfer boleh rano duite piye supuk cash, akhirnya dikasih uang cash. Ternyata cuma mau untuk daftar saya. Itu skenario Allah keren banget. Ya. Nah, sudah cerita saya pulang. Begitu pulang Bu Rini gelisah dia habis ngeluarin duit. Nah itu apa-apa, nggak duit nggak dapat apa-apa Pak. Masih mending aku biar 3 juta untuk flipchart produk siji polo box gitu. Bu Rini bayar teh 46 juta produk orang itu flipchart orang gowo gimana ya? Ya, nah dia gelisah habis bayar habis saya pulang itu kita tenanan orang jojo ngapusan. Maka Bu Rini itu sebenarnya rencananya hari Minggu pulang ke Banjarmasin. Tapi karena bareng tok ke 46 juta gelisah dia mikir. Dia nanya alamat kantornya di mana tak jawab, terus dia alamat saya tuh kan saya udah pulang, tanya tak jelas alamatnya di sini. Akhirnya Bu Rini ke Bandung dia hari Minggu itu nggak jadi pulang, padahal harus tunggu tiket itu. Kalau dia batalin dia berangkat ke Bandung. Nah ternyata di Bandung itu ada penyerahan mobil-mobil. Salah satunya Ustadz Yoko ini yang waktu itu beliau terima mobil juga itu ya. Nah saya kan di rumah nih masih mikir iya carane dengan masih mikir kan nggak dikirimi Pak ternyata orang Jogja ada yang sudah dapat mobil kirimi video nih ya Allah bahaya ini bahaya ini gitu. Wah ini gimana ternyata saya pikir saya nomor 1 orang di Jogja itu ya nomor 1 saya nggak pernah dengar sebelumnya. Kok jebule orang sing entuk mobil, waduh. Nah terus Bu Rini juga waktu itu selesai pembagian mobil kan di kantor itu ada seminar, ya hari Minggu itu ada seminar. Nah Bu Rini langsung ngopi materi, pulang ke Banjarmasin langsung bikin seminar. Pak saya sudah bikin seminar, waduh bahaya mana ini. Wah saya ini harga seminar, udah ngerti seminarnya kayak apa. Bingung saya, maka saya nekat Pak. Saya nekat
Udah mulai hari itu saya langsung setiap hari itu, pokoknya dari pagi sampai malam itu saya pokoknya nemoni orang, pokoknya nggak ngerti buh piye, karena pas presentasi terus ditolak terus sebulan lah ditolak gitu ya. Nah, karena kalau sebenarnya bedanya itu kalau misalnya teman-teman yang udah jalan nih yang ditolak lemes, bedanya sedikit sama saya itu. Kalau saya itu kalau ditolak itu penasaran, mosok ora ono, mosok ora iso sih mung loro minimal ora iso. Jadi penasaran malah tambah semangat saya kalau ditolak. Ya, bedanya sama yang lain kadang-kadang ditolak yuk lemes, yuk lokro, enggak, saya enggak. Saya itu kalau ditolak justru buat saya itu tantangan. Masa sih saya cuma 2 orang saja nggak bisa? Kok sini banget gitu ya. Nah, ketika bisa 2 orang, mosok 3 orang nggak bisa. Makanya saya akhirnya wah gila tiap hari. Dan alhamdulillah Allah pertemukan sebenarnya yang membuat saya cepat itu waktu itu adalah ini. Saya ketemu orang Black Wallet waktu itu. Sabun. Ya, ada orang Black Wallet waktu itu. Wah, ketemu akhirnya salah satu orang yang saya presentasi itu ada orang itu dan gabung dan dia punya rombongan. Akhirnya singkat cerita 12 hari saya dapat mobilio pertama gitu ya. Yes. Ya. Itulah kemudian saya upload di Facebook. Gara-gara saya upload di Facebook, akhirnya saya dapat yang Bu Desmiarti yang di Jambi, saya dapat Bu Novirate. Itu setelah saya dapat mobilio itu. Bu Novirate itu kalau nggak keliru malah saya dapat Pajero ya, saya nggak lupa. Terus kemudian saya dapat Bu Umul yang akhirnya lahir Bu Puri dan sebagainya lah, dan yang lain-lain lah. Itu jadi percepatan itu, dan alhamdulillah dari usaha itu waktu itu terakhir saya masih punya utang 3,2 miliar, dan alhamdulillah ya berkat saya menjalankan usaha ini Allah kasih rezeki, akhirnya 3,2 miliar itu sebenarnya hanya dalam waktu 4 bulan lunas. Nanti kalau cerita di luaran sana ono ada orang dengar kayak gini nggak ngerti sistemnya di mono yang gedabrus ya. Ya 3,2 miliar 4 bulan lunas ya, faktanya saya begitu. 8 bulan saya jalankan, saya beli rumah yang pertama yang sekarang saya pakai untuk gudang itu ya, untuk stok barang-barang di situ. Itu hanya dalam waktu 8 bulan saya beli rumah yang di situ, tapi kemudian saya renovasi, berarti renovasinya juga agak lama sih. Itu, tapi 8 bulan saya beli rumah waktu itu harganya 2,2 miliar. Yaitu 8 bulan. Jadi wis lunas utang saya iso tuku omah. Ya, dan ya alhamdulillah lah banyak sekali lah, luar biasa. Jadi saya sangat bersyukur pertemuan saya dengan PT BES ini benar-benar ini skenario Allah, bukan sebuah hanya sekedar kebetulan saja, enggak. Jadi ada cerita di belakangnya yang akhirnya membuat saya benar-benar meyakini bahwa inilah jalan yang sudah ditunjukkan. Maka saya kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, betul-betul saya all out, dan ya alhamdulillah akhirnya semua dimudahkan ya. Dan saya semakin mantap, semakin senang ketika saya ketemu PT BES ini, apalagi saat Krismon saat ini, saat pandemi dan sebagainya. Owner kita ini memperlihatkan bagaimana beliau ini juga seorang yang ahli sedekah. Ya, itu tambah mantap juga, karena memang sebenarnya jauh hari sebelumnya lah ya. Sejak tahun 2008 itu sebenarnya saya, ini cerita ini beneran gitu ya. Jadi saya kenal Pak Ustadz itu kalau 2011 2008 itu lagi masa gonjang-ganjingnya. 2011 itu saya kenal di pondok pesantren di mana itu? Namanya Lukmaniyah. Tapi beliau sudah almarhum sekarang. Gus Najib. Nah, saya kenal beliau itu tahun 2011 pas mumet-mumetnya ketika rumah saya hilang, mobil wis didol dhisik, omah kontal dan sebagainya. Saya ngontrak rumah, tinggal punya 1 motor Mio pun masih kredit itu dulu. Ya. Nah, pas pusing-pusing itulah saya ke pesantren itu, kenal sama beliau ya. Cuma cerita-cerita aja karena saya diajak teman saya juga ke sana. Ya, disitulah saya kemudian diberi nasihat untuk bersedekah.
Dari tahun 2011 itu saya diberi nasihat untuk bersedekah. Waktu itu saya bingung, saya nganu sedekah Mas. Saya bingung ya, aku lagi mumet, orang duit kok malah kan sedekah gitu kan. Ya, waktu itu saya jawabnya ya karena dia memang masih umur hampir sama gitu lah ya. Dan rodo sok lucu-lucu gojeknya dia ya Pak Kiai itu kan dulu termasuk di Al-Qadir di mana Cangkringan itu Gus Nasrul itu saya sok bulan kesana itu aja lelean sebenarnya. Nah enaknya Pak Kiai itu gitu sok gojek begitu. Nah saya Gus ya saya ini kesini mau lagi mumet orang duit kok malah kon sedekah kok Gus. Berarti sedekah saya ini sedekah senyum. Saya bilang gitu kan senyum sedekah betul enggak? Ya jawabnya waktu itu beliau jawabnya ya nggak apa-apa itu juga sedekah tapi nanti saya sampean dapatnya ya orang pada tersenyum sama sampean. Katanya begitu. Lah nek sampean itu pengen rezeki pengen duit ya sedekah duit gitu loh. Nah, karena perintahnya bersedekah di kala lapang dan sempit kan gitu ya. Nah tapi saya ini nggak punya uang. Terus gimana saya? Saya ini kesini lagi mumet ya Gus. Lu kan sedekah itu kan tidak harus banyak. Sampai mampu sedekah piro 1000 ya ora apa-apa. Mah 100 ya kena dulu kan gitu. Oh iya ya, tak pikir sedekah iki yo 100.000, piro 100.000 kan bayangannya sedekah gitu, biar aku nek sedekah ya ngono. Nek pas didit gitu loh, nek dulu nek sok sedekah nek pas didit, nek ora didit ya ora sedekah kan gitu. Nah, akhirnya saya jalani itulah. Dan perintah beliau itu pokoknya sedekahnya kalau bisa pagi sebelum jam 9 katanya begitu sih. Ya sekarang banyak orang sedekah subuh, tapi kalau beliau waktu itu ngatakan pokoknya pagi sebelum jam 9. Loh kenapa Gus? Kalau sore atau siang sore gimana? Ya nggak apa-apa, malam juga nggak apa-apa. Tapi kalau sampai pengen sesuk lah sugih nek wis tuwek nang bengi gitu. Karo Gojek gitu ya mungkin ya. Ya ora ono dalile gitu tak golek-golek ya ora tau nemu dalile. Tapi disuruh sedekah pagi, artinya memulai hari itu dengan sesuatu yang baik gitulah. Memulai dengan kebaikan. Akhirnya saya lakukan itu. Ya, dulu saya sedekah pertama kali itu Rp2.000 tiap hari. Syaratnya nggak boleh dirapel. Yang penting sedekah itu setiap hari. Orang dirapel, di mah orang sedino langsung ini 60.000 untuk 1 bulan nggak boleh. Gitu. Karena Allah tuh senang sing istiqomah yang penting gitu ya. Bukan bukan, tapi istiqomahnya itu yang dinilai. Makanya dulu sedekah 2.000 tiap hari saya lakukan. Terus minta beliau kalau sampai nanti sudah mulai merasakan rezekinya munda, rezekinya naik, tambahi. Ya, misalnya 2.000 terus ditambahi, tapi sampai kalau nanti sudah naik, sudah sampai niatkan naik, meskipun bisnis sampai lagi turun, sampai nggak boleh turun sedekah ya, gitu katanya. Tetap harus gitu kalau diniatin enggak, ya segitu, meskipun nanti pas turun, sampai sedekah tetap segitu. Gitu, iya harus begitu. Nah, kenapa? Ya ampun sampai main berdun meneh rezekinya jarane gitu. Pokoknya wis ora dong lah, pokoknya tak nut bae wis jalan kita ke sana minta nasihat ya diikuti. Akhirnya saya jalani betul Rp2.000 setiap hari 2.000. Kemana saja, nggak hanya ke satu tempat ya, pas mampir masjid sholat duha kemplungi ya boleh, atau kita beli bensin, tuku bensin misalnya 8.000 dan bayar 10.000, sing 8.000 gue bayar, sing 2.000 niat ke sedekah, tapi harus ada niatnya gitu katanya beliau gitu. Jangan mengenai itu loh ya, tapi sampai harus niatkan ini sedekahku baru hari ini sedekahku gitu loh. Kan kadang kita ngasih begitu saja, kan nggak ada niat. Nah, bagaimanapun juga niat itu penting kata beliau begitu. Jadi tetap meskipun kita sering apun sesuai dipek ini orang niat apapun kami nggak mengenai itu. Nah tapi disuruh ada niatnya sedekah gitu. Nah saya begitulah pokoknya. Nah terus alhamdulillah saya mulai merasakan beberapa bulan tuh rezekinya muda. Terus akhirnya saya jadi 5.000. Saya jalani kok saya merasakan rezeki muda apik meneh, tak naikin 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 dan seterusnya. Ya dan alhamdulillah ternyata memang betul karena sedekah itu satu-satunya kebaikan yang hitung-hitungannya ceklok. Kenapa? Sedekah itu akan dilipat gandakan, karena gitu ya. Bisa sampai 700 kali. Jadi hitung-hitungannya jelas. Jadi sing ora hitung-hitungan jelas yang iso nganggo kalkulator itu sedekah itu, Pak. Betul ya? Jadi maka kalau kita pengen kaya ya sedekah gitu. Maka orang Islam itu memang kenapa kita ini kok miskin terus, karena memang tidak berlatih kaya. Islam itu udah mengajarkan kita tuh berlatih kaya. Maka perintah kita ini hanya diperintahkan untuk memberi, nggak ada perintah minta selain hanya kepada Allah.
kepada sama manusia itu adanya cuma memberi, nggak ada perintah minta sedekah, itu nggak ada perintah sedekah, mintalah sedekah, nggak ada, adanya kita harus memberi. Nah, kemudian makanya itulah yang kemudian saya senang ketika PTPS ini juga ternyata begitu, semakin mantap saya. Maka ketika beliau kemudian ada sedekah beras, ya saya ikuti sejak dulu sampai hari ini. Bahkan sedekah beras saya lakukan terus setiap bulan. Kemudian beliau punya anak yatim. Sebenarnya kalau anak asuh sih saya sudah punya, sudah dari dulu, udah lama banget ya. Meskipun dulu cuma 2, 3 saya selalu punya dulu anak asuh saya ini, saya kan, tapi beliau sudah almarhum ya, Al Hikmah yang di Wonosari itu, Ustadz Harun Al-Rosyid. Ya, saya beliau dulu itu saya kenal lama banget. Beliau dulu kepala sekolah di SMA Pembangunan. Jadi dulu anak-anak SMA di kampung saya di Sleman sana, yang karena saya sudah bisa cari duit waktu itu, ya, yang masalah sekolah saya masukkan ke sana pas keterima dan ada diskon pihak SPP, saya membayari semua, dan itu udah lama dulu. Nah, cuma setelah kenal dengan PTPS beliau seperti itu ya, saya semakin giat ya. Dan alhamdulillah kalau sekarang ada 103 kemarin nambah lagi ya. Tapi sekitar itulah 103 anak asuh saya punya. Memang nggak sebesar Pak Febrian ketika beliau memberi, tapi saya lumayan lah anak asuh, ada punya 103 anak asuh. Ya, itu ya, karena cita-cita saya juga pengen punya panti asuhan gitu ya, tapi sebelum punya panti asuhan ya punya anak asuh dulu lah semampunya. Nggak banyak sih, artinya rupiahnya nggak banyak gitu ya. Ya, cuma yang penting bulanannya kita kasih untuk kebutuhan sekolahnya. Kemudian alhamdulillah juga ya, ini cerita aja ya, cerita karena ini satu ini mudah-mudahan ini kan kita ini menceritakan ini bukan untuk pamer sebenarnya, arah gunanya juga pamer ya, tapi artinya kan kita ini harus mensyukuri ketika kita kenal PTPS dan rezeki yang ada di sini ini, dan Bapak Ibu sekalian sudah bersama-sama dengan sebuah perusahaan yang Masya Allah luar biasa ya, punya training yang seperti ini, training SLC, dan kemudian owner kita juga mencontohkan bagaimana beliau juga banyak berbagi itu. Jadi kalau saya ceritakan ini cuma bagian dari saya mengikuti apa yang dilakukan oleh owner, dan alhamdulillah sekarang ini setiap hari, karena sebenarnya itu yang ngurusi istri saya nih, dan kadang-kadang istri saya ini nggak cerita. Kemarin saya tanya, sekarang tuh sehari berapa sih bagi-bagi nasinya ini? Katanya bisa sudah hampir 400 sekarang sehari, 400 pok nasi setiap hari. Ya, nggak ngerti itu berapa angkanya. Ya, 400 pok nasi, apalagi kalau hari Jumat tuh sampai 700, 800 kayak sekarang. Karena beberapa masjid juga. Nah, artinya kalau dirupiahkan ya insya Allah itu sudah banyak ya. Karena kalau 10.000 per box aja, kalau 400 ya 4 juta sehari ya, kayak gitu. Masya Allah luar biasa, dan saya nggak pernah bayangin itu dulu kalau nggak kenal PTPS ya. Maka sebenarnya di usaha ini rezekinya Masya Allah luar biasa. Kalau potensi rezekinya luar biasa, kalau kita tidak kerjakan dengan sungguh-sungguh, sebenarnya saya mubazir. Kenapa? Karena kita ini sebenarnya dengan PTPS ini alhamdulillah kita bisa membangun peternakan uang, tapi sekaligus kita bisa membangun peternakan amal. Karena kalau untuk sejahtera dunia, selamat doa kita kan selamat dunia akhirat. Nah, kalau pengen selamat di dunianya ya kita paling tidak harus rantai utang kan gitu ya, untuk apa keperluan standar kita terpenuhi. Tapi kalau kita pengen selamat akhirat ya kita harus banyak berbagi. Karena kan di surat Al-Maun kan jelas ya, Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bidin sewu ini ben bangun-bangun aku ngarep ngomong ayat gitu loh. Ya jangan mundarano ayate mengene wis bayang ya. Tahukah kamu pendusta ya, orang yang mendustakan agama itu. Ya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaqutu ala ta'amil miskin. Ya sudah, kalau kita tahu bahwa kita ini benar-benar pengen menjalankan agama dengan baik, ayat ini jalankan. Karena anak yatim, fakir, miskin itu sebenarnya tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab orang lain, tanggung jawab umat Islam. Maka bagaimana kita kalau tidak kaya diperintahkan untuk bertanggung jawab terhadap anak yatim, fakir, miskin? Maka itulah yang mendasari salah satunya kenapa memang dari dulu saya pengen seperti itu. Dulu kan saya ngaji, pernah ngaji juga saya. Pokoknya ilmu ini rasa hakeh-hakeh.
Neng yang penting iso ngamalke. Maka saya dulu cuma dibekali itu, maka kenapa dari dulu saya punya anak asuh itu salah satunya karena saya dibekali itu. Kamu akan menjadi pendusta agama, kamu sholat gini-gini ora tahu ngopo-ngopo, kamu punyanya untuk dirimu sendiri, kamu tidak pernah peduli dengan lingkungan, itu kamu pendusta. Percuma kamu beragama tapi kamu tidak pernah peduli dengan lingkungan, itu dulu itu. Makanya saya sudah punya anak asuh sudah lama sebenarnya. Kemudian ya pas-pasan mulai sokeh, saya alhamdulillah diberikan sehingga kita bisa lebih banyak. Dan itu. Jadi itulah nikmatnya. Maka Bapak Ibu ini bersyukur sekali bersama PES ini. Waktu saya udah berapa lama ini ya? Hah? Masya Allah, betul ya? Waduh, makannya kok sudah pucet-pucet kan pada lapar nih kayaknya ya. Wah, wis lali ya, ini kebiasaan begini nih, saya mohon maaf ini. Wah, bonus.